intinya ya, kalau saya perlu bicara apa adanya, kalau lu mau jadi pejabat, ya lu harus kaya raya gitu. Sudah selesai ya. Kalau menjadi pejabat hanya modal agamis, hanya modal orang baik, hanya modal ketokohan, ketika berkuasa belum tentu itu semua bisa hilang gitu. Kalau bisa pilkada ini diubah menjadi pilkada kembali ke DPRD. Ya, itu lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Karena pertama, akhirnya masyarakat tidak ikut terlibat ya di dalam pilkada, ikut jotos-jotosan, dan kedua ya biaya politik itu lebih murah. Kenapa sampai detik ini perampasan aset belum juga? Karena berbahaya. Undang-undang perampasan aset itu nggak semudah yang orang bilang bahwa nanti yang ada nanti ya. Kan seperti yang saya bilang tadi, sudah ditutupin apapun pasal itu masih bisa di otak-atik ya? masih ada celah bisa dimainkan. Nanti bisa jadi ya ke depan ada orang yang tidak korupsi. Tapi akhirnya divonis korupsi, akhirnya hartanya diambil, ya. Akhirnya jadi apa? Jadi alat untuk ya melemahkan lawan politik. Jadi Pak Prabowo tahu gitu. Coba kalau Pak Prabowo dikasih kewenangan menindak juga, bisa menindak, selesai gitu. Pak SBY kalau memang diberikan kewenangan bisa menindak waktu itu, habis tuh koruptornya. Pak Jokowi bisa. Cuma masalahnya kewenangan tidak ada di presiden. Halo kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibi bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Bang Teddy Gusnedi. Halo Bang. Yep. Oke, pada topik kali ini kita akan memperbincangkan terkait dengan korupsi. Nah, setelah pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu, ini kalau dihitung nih Bang, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini telah menangkap sejumlah kepala daerah. Ini kepala daerah ya? Ya. Ini ada Abdul Aziz Bupati Kolaka, kemudian Abdul Wahid Gubernur Riau, ada Sugiri Sanco Bupati Ponorogo Jawa Timur, kemudian ada Ardhito Wijaya Bupati Lampung Tengah, dan yang terbaru ini ada Ade Kuswara Kunang Bupati Bekasi yang baru saja ini juga kan Bang. Nah, kira-kira terkait dengan korupsi nih Bang, yang masih istilahnya marak dan bisa disebut mengakar ya. Ini kira-kira menurut Bang Teddy apa sih motif dari para kepala daerah ini untuk melakukan aksi korupsi? Apakah karena biaya politik saat nyalon itu mahal atau ada faktor lain menurut Bang Teddy? Ya, makasih Mas Habibie ya. Yang jelas gini, saya selalu mengatakan kalau mau jadi kepala daerah ya, menjadi pejabat, paling tidak lu udah selesai ya soal keuangan di rumah dan keluarga. Harus kaya berarti ya? Ya. Kenapa? Karena untuk menjadi pejabat itu nggak perlu harus dilihat dia kelihatan alim, kelihatan beribadah sering, segala macam. Nggak ada ukuran itu. Ukuran untuk jadi pejabat ya, apalagi kalau kita bicara kepala daerah, di mana punya kewenangan ya terhadap sebuah daerah, termasuk anggaran. Maka yang harusnya diinin adalah ya dia harus sudah selesai soal keuangan ya bagi dirinya gitu. Sehingga yang dia lakukan itu adalah bagian dari kerja-kerja pengabdian gitu ya. Kalau dia sudah selesai dengan dirinya lalu akhirnya dia mengabdi, untuk mengakali itu nggak mungkin lagi. Ini kan
korupsi kan mengakali kan, mengakali sesuatu yang lurus agar supaya terlihat lurus, ya. Agar terlihat baik-baik saja tapi ada keuntungan bagi dirinya, ya. Atau memperkaya orang lain, ya. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan juga oleh partai-partai politik ketika akan mencalonkan calon kepala daerah. Apakah calon kepala daerah itu ya hanya karena dia misalnya nih ya, misalnya orang organisasi, atau misalnya dia itu populer, atau misalnya dia selama ini adalah orang yang terlihat sangat alim, agamis gitu ya. Itu keliru gitu ya, karena ketika seseorang telah menjadi pejabat atau menjabat dengan kewenangan dan kesempatan, maka pilihannya mau lurus dengan pendapatan ya segitu-gitu aja, atau ya gue manfaatin ini untuk keuntungan pribadi gue, karena gue waktu mencalonkan diri segala macam gue udah jual, gitu kan. Jadi gue harus kembalikan modal itu, dan ini yang memang terjadi gitu. Dan kenapa korupsi yang disampaikan tadi, nama-nama tadi itu kan bukan hal yang baru, ya. Di rezim sebelumnya juga begitu, sebelum-sebelumnya juga begitu. Jadi ini sesuatu yang sudah bukan hal yang baru, yang kalau bicara KPK dengan penanggulangan, bukan korupsinya, pencegahan korupsinya juga sudah dilakukan berkali-kali, bahkan sudah disumpah pakai apapun. Ya kalau mau korupsi, korupsi aja. Jadi intinya ya, kalau saya perlu bicara apa adanya, kalau lu mau jadi pejabat, ya lu harus kaya raya gitu. Sudah selesai ya. Kalau menjadi pejabat hanya modal agamis, hanya modal orang baik, hanya modal ketokohan, ketika berkuasa belum tentu itu semua bisa hilang gitu dengan uang gitu. Itu sih. Oke, nah ini kira-kira aksi korupsi ini kan sudah lama kata Bang Teddy tadi kan. Ini sebenarnya kalau menurut Bang Teddy, apakah karena lemahnya penegakan hukumnya atau memang karena sudah mengakar ini? Ya, gini, praktik korupsi ini. Gini, saya mau tanya, misalnya narkoba ya, pencegahannya udah segala macam kan, dari bea cukai, dari segala macam, dari pesawat, dari mana-mana gitu ya, untuk masuk, tetap masuk aja. Karena orang mau melakukan kejahatan pasti ada aja celahnya. Sebagai apapun aturan yang dibuat, ya, itu pasti akan ada celahnya. Sudah semua gini, aturan yang dibangun itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman. Oh, kemarin ternyata ada celah di sini nih, kepala daerah bisa akhirnya melakukan korupsi, kita tutup dengan aturan gitu kan. Sudah ditambal semua lubang-lubangnya, tetap masih terjadi. Ya karena selalu akan ada celah. Selalu akan ada upaya ya. Misalnya nih, kalau dulu orang terbukti korupsi karena terbukti rekening ya, ada transfer rekening. Nah, penjahatnya kan berpikir, oh ke depan jangan main rekening. Padahal bagaimana cara mainnya? Ya udah, kita pakai cash misalnya. Atau oh bagaimana caranya supaya itu yang soal cash udah akhirnya ada aturannya, ditutup. Oh bagaimana caranya? Oh iya, jangan sampai kita yang ini. Jadi orang lain yang diuntungkan sama kita, ya, nanti dia dapat dari keuntungan dia kasih fee ke kita nih, ke pejabat daerah gitu. Nah, pasal udah dibuat lagi bahwa menguntungkan diri sendiri maupun orang lain itu kena pidana juga. Udah ditutup kan? Masih ada lagi. Jadi celah itu pasti akan ada, selalu akan ada. Ya, cara menutupnya yaitu yang saya bilang tadi. Satu, pertama adalah ketika orang mau maju pilkada udah selesai, kaya ya, tadi. udah kaya raya lah, ya. Kedua, kalau bisa pilkada ini diubah menjadi pilkada
kembali ke DPRD. Oke. Ya, itu lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Karena pertama akhirnya masyarakat tidak ikut terlibat ya di dalam pilkada, ikut jotos-jotosan, dan kedua ya biaya politik itu Lebih murah. sehingga calon-calon itu ya boleh, bisa aja calonnya biayai partai misalnya, kasarnya kan orang kan bilang gitu, iyalah pasti dia akan bayar tuh partai, ya nggak apa-apa, tapi nggak mungkin harus sampai ngabisin untuk jadi kepala daerah sampai ratusan miliar gitu kan, bahkan ada sampai 1/2 triliun gitu ya. Ya itu karena memang ongkosnya dia harus membayar masyarakat kan, dia harus membiayai masyarakat loh, membiayai masyarakat, bahkan ada yang buat bayar suara. Nah, itu yang kos yang gede. Makanya solusinya adalah bukan, kalau soal aturan udah sangat tepat, sudah sangat rigid. Yang penting adalah satu, kembalikan pilkada ke DPR, karena pilkada melalui DPRD itu adalah pilkada yang sesuai dengan konstitusi kita. Pilkada yang model sekarang itu sebenarnya melanggar konstitusi kita. Nah, dengan itu otomatis kita memiliki kepala daerah yang punya isi kepala, ya. Terus kedua, ongkos politiknya tidak banyak, sehingga paling tidak meredam yang namanya korupsi, bukan menghilangkan ya. Oke. Ya, meredam itu sih. Nah ini Bang, kira-kira praktik korupsi ini kan tetap dijalankan. Apakah ini karena juga vonis koruptor ini masih ringan, atau perlu nih hukuman koruptor ini dihukum mati, atau dilakukan perampasan aset dengan pengesahan undang-undang perampasan aset? Kira-kira menurut Bang Teddy ini gimana nih? Ya memang ada keterbatasan ya dari kita terkait hukuman bagi koruptor ya. Dan kalau kita bicara itu ya tentu diputuskanlah oleh pemerintah dan DPR terkait apakah kita akan sama kayak di luar negeri kan sampai ada yang 50 tahun, ya 100 tahun, ya 80 tahun, itu mah udah udah nggak kemana-mana di penjara gitu kan. Nah, tapi memang sampai detik ini aturan kita masih seperti itu. Nah, kedua soal perampasan aset. Kenapa sampai detik ini perampasan aset belum juga? Karena berbahaya. Undang-undang perampasan aset itu nggak semudah yang orang bilang bahwa nanti yang ada nanti ya. Kan seperti yang saya bilang tadi, sudah ditutupin apapun pasal itu masih bisa otak-atik masih ada celah bisa dimainkan. Nanti bisa jadi ya ke depan ada orang yang tidak korupsi. Ya. Tapi akhirnya divonis korupsi, akhirnya hartanya diambil, ya. Akhirnya jadi apa? Jadi alat untuk ya melemahkan lawan politik gitu. Ya berbahaya juga ini kalau berbahaya. Makanya jadi ada yang LSM, ada yang pengamat sok-sokan ya merasa wah ini sudah begini. Nggak gampang bos. Iya. Kan saya bilang beberapa kali, ingat nggak waktu kalian mendukung undang-undang terkait ITE gitu kan, wah ini bagus dan segala macam. Sekarang dihina-hina sama mereka. Nggak demokrasi dia. Ya itu kan. Membungkam lah. Nah ini nanti pun begitu. Nanti kalau kawan mereka ini, para aktivisan ini, ketika kawan mereka yang jadi korban, nanti undang-undang perampasan aset mereka salahkan juga. Iya. Jadi sekarang ini kan aktivisan itu teriak, undang-undang perampasan aset, bla 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 bla. Ya. Nanti ketika temennya kena, pasti mereka bilang undang-undang perampasan aset itu undang-undang yang digunakan oleh penguasa untuk. Jadi ini sudah diramal ya. Ya memang begitu bos. Makanya kenapa belum sampai hari ini belum, karena berbahaya.
Ya, undang-undang perampasan itu berbahaya. Orang yang tidak bersih misalnya. orang bersih tidak bersalah akhirnya bisa dijerumuskan dan hartanya bisa ditarik semua. Ngeri juga kalau Ya seperti ngeri itu ya. gitu kan. Keringat kita ya dari Itu, hasil yang halal itu. misalnya. Makanya itu yang ngeri. Kenapa? Dan itu yang saya sampaikan tadi. Dulu aktivis-aktivisan teriak, ini harus ada undang-undang ITE nih, ya. Giliran mereka yang kena, undang-undang ITE apa namanya? Jadi alat penguasa. Ya, nanti saya yakin nanti undang-undang perampasan aset. Mereka teriak-teriak sekarang, wah mereka bersorak-sorai. Besok teman mereka kena, dihujat tuh undang-undang perampasan aset. Jadi itu yang saya bilang ya. Korupsi itu adalah pekerjaan atau sesuatu yang pekerjaan tertua di dunia. Oke, Ya, betul. dari zaman dulu ya. Dari zaman dulu sampai hari ini. Yang bisa dilakukan semua orang di negara ini adalah bagaimana meminimalis. Menghilangkan sulit. Karena akan ada celah. Uang korupsi itu bukan pejabat aja kok. Untuk tukang parkir aja bisa korupsi, gitu kan? Masyarakat di bawah tuh bisa korupsi. Dan itu dilakukan. Orang penjual di pinggir jalan bisa korupsi juga. Harusnya kembalian 15.000 jadi 12.000, korupsi juga. Ya. Iya. Jadi kalau korupsi itu bukan soal pejabat atau tidak pejabat. Nah kalau khusus pejabat, ya itu adalah pertama mereka harus sudah selesai, ya harus kaya raya. Kedua pemilihan melalui DPRD. Oke. Nah ini Bang, kita kan seringkali mendengar pesan Pak Prabowo kan, terus mengingatkan para pejabat ini jangan sampai ada yang korupsi. Nah ini sebenarnya sinyal dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo ini sudah tahu banyak yang bermain atau ini sudah mentok gitu, ngeluh gitu. Kan pasti ada pelaporan, ada yang namanya kalau orang balancing ya di perusahaan atau di BUMN itu pasti kelihatan lah. Iya. Ya. Atau ada belanja yang ternyata mencurigakan dan segala macam. Tahu. Cuma masalahnya adalah Pak Prabowo tidak bisa ya kewenangannya sebagai presiden menindak, nggak bisa. Siapa yang menindak itu? Ada lembaga penegak hukumnya. Lembaga yang namanya yudikatif. Jadi Pak Prabowo tahu gitu. Coba kalau Pak Prabowo dikasih kewenangan Menindak juga. bisa menindak, selesai gitu. Pak SBY kalau memang diberikan kewenangan bisa menindak waktu itu, habis tuh koruptornya. Pak Jokowi bisa. Cuma masalahnya kewenangan tidak ada di presiden. Ya, untuk menindak itu gitu. Makanya presiden itu ya tugasnya adalah ini ada loh gitu kan. Ini ada terjadi ini. Tapi dia tidak bisa punya kewenangan untuk seperti lembaga yudikatif gitu kan, melakukan itu nggak bisa. Karena bicaranya orang misalnya nih, kita udah tahu itu orang maling gitu ya. Tapi kan nggak bisa Pak Prabowo mengatakan lu maling. Iya, nggak bisa mengadili gitu. Nggak bisa, ya. Karena harus ada prosesnya. Makanya prosesnya itu ya kita berharap ke depan proses seperti ini mudah kok. Apalagi sekarang zaman teknologi ya, semuanya terukur gitu. Ya, lembaga yudikatifnya yang harus diubah. Ya, bagaimana caranya lembaga yudikatif ini terkoneksi dengan semua pengeluaran misalnya terkoneksi, sehingga kita memanfaatkan teknologi. Kan semuanya kan sekarang teknologi, pengiriman, ada QRIS, ada sudah online gitu kan. Artinya sangat mudah untuk terhubung. Ke depan mungkin reformasi lembaga yudikatif, agar supaya mereka ke depan tidak lagi harus ada pembuktian dari. Ini kan selalu harus ada argumentasi macam-macam kan. Hakim itu misalnya hanya melihat argumentasi dua belah pihak dan pembuktian kan. Tapi misalnya ke depan sudah dari lembaga yudikatif pun sendiri sebelum ada yang
pelaku sama yang dilaporkan itu, yang melaporkan itu berdiskusi atau berdebat di pengadilan, mereka sudah punya juga bukti yang menguatkan gitu. Ya, ya. Nah ini yang belum. Makanya Pak Prabowo, ya Pak Jokowi, Pak SBY kenapa geram ya? Mereka nggak punya gitu kewenangan untuk itu. Itu sih masalahnya. Nah ini ada kutipan menarik nih Bang dari Pak Prabowo sampai bilang gini, jangan setia pada Prabowo, ke pejabatnya nih ya. Jangan setia ke Prabowo, setialah kepada Republik, setialah kepada rakyat. Saking apanya ini hingga beliau meluapkan pernyataan seperti itu. Apa memang saking mirisnya kondisi praktik korupsi di Indonesia, atau memang ini bentuk niat untuk menggugah para pejabat agar tidak melakukan praktik-praktik itu? Ya sebenarnya bukan yang Pak Prabowo ya, presiden-presiden sebelumnya juga hampir mirip-mirip seperti Pak Prabowo ya, meminta para pejabat untuk tidak korupsi, untuk benar-benar mikirin bahwa ini untuk kepentingan rakyat dan segala macam. Tapi itu hanya menjadi sesuatu yang ungkapan dari seorang presiden saja. Iya, karena tadi nggak bisa. Nah, makanya ke depan mungkin ya Pak Presiden lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk mereformasi juga undang-undang agar supaya lembaga yudikatif ini memiliki koneksi ya ke semua kementerian, semua BUMN ya dan segala macam, sehingga ketika ada sesuatu yang melenceng, ini yudikatifnya ini sudah langsung ada alertnya gitu ya. Jadi pencegahannya benar-benar dilakukan dari awal. Jadi kan kalau kita bicara untuk pemberantasan korupsi, itu bukan sudah dilakukan baru diberantas. Oke. Ya, tapi bagaimana baru mau melakukan sudah nggak bisa gitu. Ya, diantisipasi gitu ya. Ketika dia mau melakukan, nggak bisa. Ini sistemnya ketutup. Dia mau melakukan ini, nggak bisa. Tiba-tiba ketika misalnya nih ya, ada kepala daerah atau pejabat lah ya di BUMN, dia tidak punya kepentingan untuk melakukan korupsi. Tapi tanpa sadar dia melakukan sesuatu yang melanggar sistem administrasi misalnya. Oke. Nah ketika dia melakukan itu, sudah ada sinyal nih dari itu. Alarm misalnya ya. Langsung dihubungin. Anda mentransfer ke ini, angkanya beda loh. Oke. Gitu kan. Waduh iya saya salah nih. Coba dibalikin dulu nih. Itu pencegahan. Ya. Sehingga orang udah malas juga. Begini deh, misalnya kayak di misalnya di Singapura kan selalu dibilang wah Singapura itu bersih gitu, dan segala macam. Lah karena ketika lu melakukan misalnya buang sembarangan itu sudah ada yang mantau gitu kan. Oke. Sudah pasti lu kena gitu. Jadi ya udah daripada gua kena. Kalau sekarang masih bisa nih masih bisa diakalin. Nah itu yang sebenarnya bukan dari presidennya, bukan dari yang lain, tapi dari yudikatifnya yang harus diberikan peran yang lebih besar agar supaya sebelum orang mau melakukan korupsi sudah ada sinyalnya gitu. Ini yang penting yang harus dilakukan ke depan. Ya, oke. Mungkin itu perbincangan kita terkait dengan kondisi korupsi akhir-akhir ini. Terus ikuti perbincangan kami di program dan episode selanjutnya. Salam.